Memaksimalkan penanganan bencana banjir bandang di Kota Batu, Kapolda dan Kosdam 5 Brawijaya beserta jajaran melakukan peninjauan lokasi dan membentuk satgas gabungan dari berbagai unsur dan berharap tim akan bersinergi dan bekerja. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta bersama pejabat utama Polda Jatim, Kasdam 5 Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan beserta Sekda Provinsi Jawa Timur ditemani Wali Kota Batu dan Forkopimda mengunjungi lokasi banjir bandang di Desa Bulukerto Bumiaji Batu. Peristiwa bencana alam banjir bandang pada Kamis sore yang menerjang beberapa wilayah di Kota Batu tidak hanya mengakibatkan kerusakan lahan pertanian, kendaraan, rumah dan hewan ternak, kerugian material maupun menelan korban jiwa. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu, sampai hari Jumat kemarin untuk korban selamat sejumlah 6 orang, meninggal 6 orang dan hilang 1 orang, serta mengungsi sejumlah 21 orang di Gedung Kesenian Bulukerto. Sebelum meninjau lokasi bencana, Kapolda Jatim bersama Sekda Provinsi Jawa Timur dan Kasdam 5 Brawijaya serta Wali Kota Batu melakukan rapat untuk penanganan bencana dengan membentuk Satgas gabungan dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kota, TNI, dan Polri. Satgas yang dibentuk meliputi Satgas Pemulihan, Satgas Identifikasi Korban, Satgas Logistik, Satgas Komunikasi, dan Satgas Pendataan. Ini kami bersama Bapak Kasdam, Pak Sekda, Ibu Wali beserta seluruh jajaran telah melakukan langkah-langkah upaya penanganan bencana yang terjadi dari kemarin sampai sekarang. Kami telah membentuk Satgas yang berisi gabungan dari pemerintah provinsi, kota, TNI Polri hadir di sini, Bapak Kasdam dan saya beserta seluruh jajaran di wilayah Batu. Setelah dibentuk posko, kami telah membentuk Satgas-Satgas. Yang pertama itu Satgas Pemulihan, yang kedua Satgas Identifikasi Korban, lalu yang ketiga Satgas Logistik, lalu yang keempat Satgas Komunikasi, lalu yang kelima Satgas Pendataan. Dan terkait dengan masalah ini kami juga rapat dengan tadi dari Cestama BNPB. Lalu kami mengharapkan tim akan bersinergi dan bekerja. Langkah pertama adalah pemulihan terlebih dahulu ya, untuk membersihkan. Kemudian yang kedua, dari beberapa korban tadi sudah ditemukan tinggal 1 orang yang belum. Lalu yang ketiga, kami mohon kepada masyarakat khususnya yang nanti apabila terjadi hujan lagi, agar mewaspadai betul jalur air nanti akan turun. Sehingga nanti kami akan menginformasikan baik kepada masyarakat di sepanjang nanti yang diduga menjadi aliran air untuk mengungsi terlebih dahulu. Ya, tolong mengungsi terlebih dahulu karena keamanan jiwa lebih penting. Kemudian yang terakhir, kami akan melaksanakan analisa dan evaluasi terkait dengan Satgas yang sudah dibentuk ini, sehingga harapannya bisa pulih kembali. Pada kesempatan peninjauan lokasi dan posko pengungsian, Kapolda Jatim dan jajaran berpesan kepada warga masyarakat khususnya untuk mewaspadai betul jalur air yang nanti akan turun. Sehingga Satgas akan menginformasikan kepada masyarakat di sepanjang jalur sungai yang diduga menjadi aliran air untuk mengungsi terlebih dahulu demi keamanan jiwa, serta masyarakat dihimbau untuk bisa mematuhi arahan dan petunjuk Satgas apabila terjadi banjir dan longsor susulan ketika hujan deras turun. Iwan Hikmawan melaporkan. Pasca banjir bandang yang menerjang Kota Malang, BPBD Kota Malang mencatat ratusan warga Kota Malang masih mengungsi. Tidak hanya itu, puluhan rumah dan fasilitas umum rusak akibat diterjang banjir. BPBD Kota Malang mencatat per Jumat kemarin, total 419 warga masih mengungsi akibat banjir bandang Kamis petang lalu yang menerjang rumah mereka. Kepala BPBD Kota Malang Ali Mulyanto menjelaskan sampai saat ini asesmen masih terus dilakukan guna memastikan warga yang terdampak. Menurut data Pusdalops BPBD Kota Malang, banjir yang terjadi di area Das Brantas Kota Malang menyebabkan sebanyak 7 titik lokasi di Kota Malang mengalami banjir atau tergenang air dan lumpur luapan sungai kawasan Das Brantas. Dari 7 titik yang terdampak ini, 3 titik mengalami kerusakan yang cukup parah, yakni di Jatimulyo, Samaan, dan Kampung Putih Klojen. BPBD bersama TNI, Polri, relawan terus melakukan pembersihan di titik-titik yang terdampak banjir bandang.
Upaya BPBD Kota Malang hingga saat ini masih memberikan saluran logistik dan bantuan di tempat-tempat pengungsian, yakni di Taman Wisata Brawijaya Dupak hingga di pos-pos Kelurahan Samaan dan Jatimulyo. Kalau titik itu kurang lebih ada 1 sampai dengan 7, tetapi yang terparah ada di 3 tempat. Yang pertama adalah di RW 9 Kelurahan Jatimulyo. Yang kedua, karena di sana ada 61 rumah yang terendam pada waktu itu sampai dengan di pinggang orang dewasa. Dan sekarang sudah dilakukan pembersihan. Yang kedua adalah di Samaan, ada 30 rumah. Yang ketiga adalah di Kampung Putih. Jadi situ. Ini 3 titik yang sangat parah. Tetapi yang paling parah adalah di Kelurahan Jatimulyo di RW 9. Untuk tempat pengungsiannya di mana saja, Pak? Jadi tempat pengungsian itu kita hanya dua. Jadi yang pertama adalah di RW 9 Kelurahan Jatimulyo. Itu adalah terdampak adalah kurang lebih 160 orang ya. Kemudian yang kedua adalah di Kelurahan Rapat Selakat, yaitu di Senaputra. Kami juga dapur umum ya. Dapur umum di satu titik di Senaputra. Sedangkan setelah selesai kami dorong ke semua titik yang membutuhkan daripada dapur umum tersebut atau konsumsi. Kalau pengungsian sekarang di 2 titik itu kurang lebih ada 300-an. Ya, 300. Kalau warga yang terdampak, Pak? Kalau warga yang terdampak ini banyak sekali, artinya sampai dengan rumah ya. Kalau rumah yang terdampak kurang lebih ada 170-an. Korban luka atau itu? Alhamdulillah dari teman-teman kami relawan dari TNI, Polri dan semua ini begitu ada berita bahwa di Batu itu ada banjir bandang, maka kami segera melakukan evakuasi di masyarakat yang rawan terhadap bencana. Simon Alfredo melaporkan. Banjir yang melanda Kota Batu Kamis sore berdampak pada kerusakan lahan pertanian dan tanaman bunga milik warga di kawasan Hasanuddin Baru Bumiaji. Tanaman beserta greenhouse rusak, sebagian hilang terbawa air serta sisanya tertimbun material lumpur. Pemilik dipastikan merugi karena lahan membutuhkan waktu untuk bisa digarap kembali. Beginilah yang terlihat di Jalan Hasanuddin Baru Bumiaji, Kota Batu. Akibat banjir berdampak pada kerusakan lahan pertanian, kendaraan maupun rumah warga masyarakat. Kerusakan akibat banjir kali ini sangat parah, seperti yang terlihat di lahan pertanian milik warga masyarakat di kawasan Jalan Hasanuddin Baru Bumiaji. Lahan pertanian hampir rata dengan tanah, di mana kebun bunga lengkap dengan greenhouse mengalami kerusakan parah, roboh dan sebagian tidak bisa dipergunakan kembali. Tidak hanya itu, kerugian harus dialami warga. Selain kerusakan tanaman bunga, juga lahan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perbaikan agar bisa kembali berfungsi. Di sepanjang aliran sungai terlihat tidak ada lahan yang utuh dan semua mengalami kerusakan. Lahan menjadi lebih dalam karena tanah tergerus air. Menurut salah seorang warga menjelaskan tidak menduga akan terjadi banjir seperti sekarang ini dan biasanya hanya terjadi luapan air ketika hujan deras turun dan tidak seperti sekarang ini. Di lokasi terlihat warga masyarakat secara bergotong royong mulai melakukan pembersihan material kayu dan bambu yang berada di aliran sungai, agar ketika hujan kembali datang, kayu dan bambu tidak menumpuk dan tidak menjadi penghalang sehingga aliran air bisa lancar. Setinggi apa banjir yang kemarin? Setinggi 2 meteran. 2 meteran, Mbak ya. Ini lahan juga ini ya? Iya, Ini yang apa? Untuk bunga ya? bunga. Berapa titik Pak bunga yang rusaknya? Bunga ini Sepanjang? sekitar Ya, bunga ini kalau bunganya itu sekitar 10. 10 Pak ya? Iya. Para bunganya sudah siapin Pak sebetulnya Pak ya? Iya. Dulu kan nggak seperti ini Pak ya? Enggak pernah. Belum pernah Pak ya? Enggak pernah. Mungkin karena pengaruh Pak ya? Apa? Yang Hutan hutan itu ya. yang mulai Pak ya? Iya. Pak, harapan kepada pemerintah seperti apa? Kepada pemerintah Kota Batu apa nih Pak yang sudah kayak gini Pak? Mudah-mudahan cepat dilaksanakan apa yang dibutuhkan rakyat itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemulihan kawasan setelah terdampak banjir bandang, ratusan personil gabungan melakukan pembersihan material lumpur dan sampah yang menumpuk di sungai. Pembersihan ini juga menurunkan beberapa alat berat.
Upaya pemulihan pasca banjir terus dilakukan. Ratusan personil gabungan dari unsur TNI, Polri, Basarnas, BPBD Provinsi Jatim, BPBD Kota Batu, relawan, mahasiswa, dan unsur pendukung dalam penanganan banjir lainnya. Pada hari ketiga pasca banjir, kegiatan dilanjutkan dengan pencarian korban yang belum ditemukan, pembersihan material banjir, dan perbaikan kerusakan akibat banjir. Banjir bandang di Kota Batu berdampak pada kerusakan dan kerugian yang dialami warga masyarakat. Terdiri dari rumah rusak sebanyak 35, rumah terendam lumpur 33, mobil 7, sepeda motor 73 unit, hewan ternak 107 ekor, dan kandang rusak sebanyak 10. Tidak hanya itu, perbaikan kerusakan akibat banjir salah satunya adalah pipa air bersih untuk warga masyarakat sepanjang aliran sungai di wilayah Dusun Sambung yang terputus pada saat banjir bandang terjadi. Saat ini, sebagian pipa air bersih sudah ada perbaikan tetapi belum keseluruhan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, hilangnya pipa air bersih mengakibatkan putusnya pasokan air bersih dari pipa ke rumah-rumah warga. Dan saat ini sudah mulai ada pemasangan pipa baru. Di lokasi terlihat material sampah kayu diangkut dan sebagian dibakar untuk mempercepat pembersihan, mengingat kondisi cuaca yang lumayan panas sehingga proses pembersihan bisa lebih maksimal. Airnya putus ya? Iya, air putus. Sejak kapan berarti Pak? Sampai hari ini? 3 hari. 3 hari. Untuk warga dusun mana nih Pak yang putus air? Sambong, Mm-mm. Sambong Utara, Sambong Mm-mm. Selatan. Ya. Berapa kira-kira berapa kakak Pak? Kalau semua ini Pas awal ya? 2 RT, Pak. 2 RT. 3 RT 3 sama RT. sana ya. Sekitar berapa kakak? Berapa jumlahnya? Kalau sini aja 70 itu sekitar 200 kakak. Kakak Pak ya. Baik, tapi sekarang sudah proses perbaikan ini Pak ya? Sudah. Perbaikan. Berapa? Tinggal yang sebelah sini saja. Tapi sedang dikerjakan kan prosesnya Pak ya? Sedang proses. Hari ini selesai kira-kira? Mungkin kalau sementara ini bisa, nanti Sementara aja Pak ya? iya, sementara aja. Nanti ada perbaikan kembali lebih Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Bantuan untuk warga terdampak banjir bandang di Kota Batu dan Kota Malang mulai berdatangan. Di Kota Malang, sebanyak 600 paket sembako dari Kementerian BUMN untuk korban banjir bandang disalurkan melalui Pemkot Malang. Bantuan paket sembako untuk korban banjir bandang di Kota Malang salah satunya datang dari Kementerian BUMN. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan BUMN di Jawa Timur kepada Pemkot Malang yang diterima oleh Kepala BPBD Kota Malang. Dwi Satrio, Koordinator BUMN Jawa Timur, yang menyerahkan bantuan paket sembako bagi warga korban bencana banjir bandang mengatakan bahwa bantuan paket sembako ini merupakan instruksi dari Kementerian BUMN. Paket sembako yang disalurkan ini sebanyak 1.200 paket. 600 paket langsung disalurkan bagi warga terdampak di Kota Batu, sedangkan 600 lainnya untuk warga terdampak di Kota Malang. Bantuan paket sembako ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak banjir bandang. Ini mendapat tugas dari Kementerian BUMN untuk tangkap terhadap penanggulangan bencana, tidak hanya penanggulangan bencana ya, termasuk kegiatan-kegiatan sosial CSR di CSR di Jawa Timur ini. Dan kebetulan kami dari BTW Maghrib ditunjuk menjadi koordinatornya. Tapi kami bekerja semua ini, jadi BUMN ada di wilayah Jawa Timur. Jadi tidak hanya BUMN kantor pusat ya, tapi BUMN yang punya wilayah kerja Jawa Timur. Jadi kita ada 23 BUMN lah ya di situ ya. Dan ini alhamdulillah kita kompak kalau ada sesuatu yang bisa kita kontribusikan kepada Jawa Timur ini. Nah tadi atau kemarin ya kami mendapat kabar ada bencana di daerah Batu dan juga di wilayah Malang ini. Kami koordinasi tadi malam dan alhamdulillah pagi ini sudah dikirimkan ini paket awal ya, bantuan berupa paket sembako. Ini ada 1.200 paket sembako. Kami mohon maaf, kami bagi dua, satu 600 paket untuk Batu dan di sini untuk Malang ada 600 paket. Ini total nilainya masih awal ini ya, jadi bisa nanti ada tambahan nanti untuk yang lebih. Ini untuk tahap awal ini nilainya 180 juta. Jadi karena hal yang diperlukan awal ini sembako, maka kami siapkan sembako. Sementara Kepala BPBD Kota Malang mengatakan bahwa bantuan dari Kementerian BUMN yang disalurkan melalui Pemkot Malang ini akan segera didistribusikan kepada warga korban banjir bandang.
Jadi sebagaimana disampaikan tadi ada 600 paket untuk kami dan ini akan kami distribusikan, akan kami pertanggungjawabkan sebagaimana amanah yang diberikan oleh BUMN di Jawa Timur ini untuk kami distribusikan kepada masyarakat berdampak, mulai dari Penanggungan sampai dengan di Kota Lama. Jadi seperti itu. Nanti sesuai dengan kebutuhan yang dari masing-masing titik, karena ini tersebar di mulai Penanggungan, Betek, kemudian di Jatimulyo, di Samaan, di Kidul Dalam sampai dengan di Barto. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mensuplai kebutuhan makanan dan logistik bagi pengungsi banjir bandang, Satuan Siaga Bencana atau Tagana Kota Malang membangun dapur umum. Sehari sebanyak 1.500 porsi makanan yang disiapkan untuk pengungsi di 2 wilayah di Kota Malang. Dapur umum yang dibangun untuk mensuplai makanan bagi warga atau pengungsi terdampak banjir bandang berada di posko pengungsian Taman Wisata Brawijaya Dupark, Kota Malang. Di dapur umum tersebut terlihat 30 relawan dari Satuan Siaga Bencana sibuk memasak untuk menyediakan makanan bagi para pengungsi. Koordinator Tagana Kota Malang, Joko Anung Prianto mengatakan, dapur umum dapat menghasilkan 500 porsi makanan dalam sekali masak. Sehari, sebanyak 1.500 porsi makanan yang disalurkan ke pengungsi korban banjir bandang. Selain menyediakan makanan bagi pengungsi di Taman Wisata Dupark, dapur umum tersebut juga menyuplai makanan bagi pengungsi di Jatimulyo, Muharto, Jodipan, dan Polehan. Menu yang disiapkan para relawan ini yakni nasi, sayur, serta lauk berupa ikan. Sementara keberadaan dapur umum belum diketahui sampai kapan tergantung instruksi wali kota. Namun dipastikan akan dalam seminggu ke depan, dapur umum ini akan terus mensuplai makanan bagi para pengungsi. Kurang lebih 1.500 bungkus, karena sarapan pagi 500, makan siang 500, sore 500. Itu untuk di 5 titik. Ada titik di Kelurahan Klojen, bertempat di Senaputra, kemudian di Jalan Bougainville, yang ketiga adalah di Kota Lama, yang keempat di Kelurahan Polehan, yang kelima di Kelurahan Jodipan, dan yang terakhir ada tambahan di Kelurahan Penanggungan. Itu jumlahnya sekitar 60 orang, jadi nggak banyak, dan semuanya bisa kita cukupi kebutuhannya apabila mereka sudah mengajukan kebutuhannya berapa di wilayah itu. Pak, ini berapa kali masak Pak kalau di sini? 3 kali satu hari. Terus tenaga yang disiapkan di sini berapa banyak Pak? Kita menyiapkan kurang lebih 30 orang dari 45 anggota. Jadi dan sudah tercukupi sampai hari ini, sampai untuk makan siangnya nanti sudah siap semua. Tinggal kita nanti menyiapkan untuk makan malamnya. Pak, dapur umum ini akan dibuka sampai kapan ini Pak? Untuk dapur umum dibukanya berdasarkan keputusan wali kota. Jadi kalau biasanya sih 1 minggu, tapi nanti dari wali kota menentukan berapa hari kondisi emergensi ini selesai. Jadi kita tinggal melaksanakan saja. Simon Alfredo melaporkan.